Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahi manittaba'a ridwanallahu subulas salam wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas di lingkungan Cimindi, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan manifestasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram sekarang ya. Di bulan Muharram itu biasanya banyak sekali penyakit yang diturunkan. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa. Jagalah food fun. Kemudian fun artinya food, makanan yang mengganggu daripada istilahnya itu pencernaan kita. Kurangi pedas-pedasan ya. Yang pedas-pedas itu biasanya kalau sudah 40 ke atas itu tidak kuat. Sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran yang khatib dalam muqaddimah sudah dibacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillah. Allah akan menunjukkan kepada kalian bihillahi manittaba'a ridwanallahu subhanahu salam, bagi orang yang selalu taat, bagi orang yang selalu mengikuti kepada jejak langkah baginda Nabi ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Subulas salam tentu saja dengan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Dan Allah akan mengeluarkan kepada kita dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Tentu saja biiznihi, dengan izinnya. Wa yahdihim, dan Allah akan menunjukkan kepada mereka ila, kepada sirato, kepada jalan al-mustaqimah, yang lurus. Al-Quran telah memberikan sinyal kepada kita. Al-Quran telah memberikan guidance, artinya petunjuk kepada kita, tinggal kita melaksanakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab yang mana kitab itu ada 4 kitab yang perlu kita imani. Pertama, kitab Taurat diturunkannya kepada baginda Nabi Musa alaihi salam.
Kemudian yang kedua yaitu kitab Injil diturunkannya kepada baginda Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Zabur diturunkan kepada baginda Nabi Daud alaihi salam. Yang terakhir yang kita cintai adalah yaitu kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab itu ada yang tersurat, ada yang tidak tersirat. Mana yang tersurat? Yaitu ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu yang mana? Al-Quran yang selalu kita baca, yang selalu kita artikan, yang selalu kita laksanakan. Al-Quran tentu saja bukan hanya bacaan biasa, bukan hanya cerpen cerita pendek, tetapi ceritanya panjang. Al-Quran selalu membicarakan tentang kiamat. Al-Quran yang dibicarakan tentang keimanan. Al-Quran selalu yang dibicarakan tentang ketauhidan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, setiap Yasin, setiap di tahlilan suka kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah yang maha plural, Allah yang satu-satunya yang perlu kita diibadahi, yang menciptakan alam semesta ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lillahi, kepunyaan Allah antara langit bumi beserta isinya. Apa yang perlu kita banggakan? Apa yang perlu kita sombongkan? Nggak ada. Nggak ada yang perlu kita sombongkan, nggak ada yang perlu kita banggakan. Sehingga kita rajin beribadah, ibadahnya dibandingkan dengan Nabi Muhammad rajin sah. Semuanya diberi penyakit, asa pangloba penyakit, diberi penyakit. Bandingkan dengan Nabi Ayub, bagaimana Nabi Ayub ceritanya. Baginda Nabi Ayub seorang kaya. Orang yang kaya kemudian diberi penyakit yang tidak sembuh-sembuh, yaitu gatal. Sampai-sampai mau sholat saja penuh belatungan badannya. Kemudian bilatung itu kalau senya kita mungkin kalau udah ke bawah enggak itu diterapkan deui. Kan Nabi Ayub mah diterapkan deui geus beres sholat teh eta bilatung cek urang mah geus kahan kan tidak. Nah, jadi mana kalau senya sabar yang mana kemudian kaya, sehingga kita rasa pangkayana bandingkan dengan Nabi Sulaiman. Kaya siapa coba? Kaya siapa kita dengan baginda Nabi Sulaiman? Baginda Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan jin. Baginda Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut. Baginda Nabi Sulaiman kayaknya bukan main. Sampai-sampai Ratu Balkis ingin ditikah oleh Nabi Sulaiman. Tatkala Nabi Sulaiman dipanggil oleh Ratu Balkis ke kerajaannya, kemudian sebelum Ratu Balkis datang menghampiri beliau menyuruh Ratu Balkis lah datang ke dia lamun bener mencinta kan gitu. Kemudian Ratu Balkis datanglah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Jangankan masuk ke keratonnya, baru masuk ke mukanya pun juga sudah tidak bisa masuk. Karena itu kekuasaan Nabi Sulaiman yang begitu ilmunya sangat banyak sekali. Sampai-sampai kebayanya diangkat mau masuk, padahal itu sebenarnya airnya itu ada kacanya. Ya, tidak langsung air. Jadi Ratu Balkis kalah jita, akhirnya jadi ditikah oleh baginda Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita mau di mana yang dibanggakan ya, gitu. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW itu baginda Nabi yang sangat beribadahnya rajin sekali. Sampai-sampai baginda Nabi kakinya bengkak. Bengkaknya hasil apa?
bukan bekas bekerja, bukan bekas apa istilahnya itu luka, tetapi hasil beribadahnya sampai 70 rakaat sehari semalam. Kalau kita paling rajin paling 17 rakaat kita yang dilakukan. Kemudian ditambah mungkin dengan nafilah-nafilah yang lain. Salat tahajud, salat duha, syukurul wudu, salat hajat dan sebagainya, itu tidak akan sama kerajinannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebenarnya kita bangga dengan suara. Kita bandingkan dengan Nabi Daud alaihissalam. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad baginda Daud alaihissalam suaranya itu sampai meleleh besi mendengar suara Nabi Daud alaihissalam. Saking bagusnya suara Nabi Daud alaihissalam. Karena baginda Nabi Daud selalu saumnya saum Daud. Yang mana saum Daudnya itu selang sehari. Senin puasa, Selasa tidak, kemudian Rabu puasa, Kamis tidak. Biasanya seperti itu. Nah, sudahkah kita melaksanakan apa-apa yang telah diberikan contoh-contoh oleh baginda Nabi yang terdahulu? Barakallahu innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jemaah Masjid Jami Al-Ikhlas, betapa kita jauh panggang daripada api. Ibadah kita masih jauh, masih belum sempurna kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi tentu saja kita meskipun belum sempurna, janganlah kecil hati. Sekali kita pengen diterima doa-doa kita, banyaklah bacaan-bacaan raja istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah dengan sendirinya, dengan rajanya istighfar itu kita baca tiap hari, insyaallah. Kemudian kita barengi juga dengan baca sholawat. Sholawat mau Nurul Jati boleh, mau Nuriyah boleh, mau sholawat Ibrahim juga boleh, mau sholawat Asyifa boleh, mau sholawat Busra juga boleh. Silahkan, kita yang penting kita laksanakan apa-apa yang diberikan oleh contoh-contoh daripada para rasul. Taraktu fikum amrain tangdilu illa tamassaktum bihima lang tadilu abadan. Telah aku tinggalkan, kata Rasul, 2 aturan. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sebagai penenang hati kita, kemudian sebagai penjelas daripada yang tidak jelas, kemudian Al-Quran juga sebagai barometer kehidupan, Al-Quran juga sebagai petunjuk kehidupan kita, Al-Quran pun juga sebagai way of life, artinya hukum berjalan. Tetapi di negara Indonesia masih hukumnya tajam ke bawah. Tajam ke atas, maaf, tumpul ke bawah. Oleh karena itu, bagaimana supaya ke atas tajam, ke bawah tajam? Ya, action dilaksanakan, Karena sebenarnya hukum itu bukan hanya di dalam konsep, tetapi harus ada aktual, harus ada aktualisasi, bukan hanya dalam konsep, harus dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama Al-Quran yang bersifat qauliyah itu sudah jelas adanya. Tetapi tentu saja ada ayat yang kauniyah. Yang mana ayat kauniyah itu? Yaitu ciptaan-ciptaan Allah, molekul-molekul kecil seperti Saturnus, Uranus, Jupiter, Pluto dan lain sebagainya, bumi, alam, kemudian matahari, bintang, itu ciptaan Allah yang perlu kita syukuri. Kalau seumpamanya tidak ada matahari, mungkin saja tumbuh-tumbuhan mati, mungkin saja hewan-hewan mati. Kalau tidak ada fotosintesis, kalau sebenarnya tidak ada kehidupan seperti itu, berarti kita mati pada hakikatnya. Oleh karena itu, saya sebagai khotib mengajak khusus kepada khotib pribadi, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT yang sebenar-benarnya.
imtisalul awamili wajtinabul nawahihi, mengerjakan apa-apa yang diperintahnya, tentu saja menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada godaan setan yang terkutuk, dan aku berlindung kepadamu daripada doa yang tidak diijabah. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami yang berkah dan barokah. Tentu saja bisa pergi ke Mekah, sisanya bisa membeli sawah dan naik mobil mewah, dan mempunyai anak yang soleh dan solehah di akhir hayat menjadi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah ang taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal baghi wa la dzikra li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu